Bapak Kiai Haji Mustafa Akhil Siroj Roy Surya PBNU, kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sepuh, para kiai, ashabul ma'ahid wal madaris wal majalis saliyah, tallallahu amarahum wa qabila syukrahum wa ayyadahum fi khidmati din wal ummah. Rais Syuriah, Kang Kiai Yusuf yang saya hormati, Pak Ketua Tabidian, Pak Dedi, Pak Dedi, dan segenap pengurus cabang, khususnya pengurus MBC mana Sindangwangi, pengurus Ranting, Ujung Berung, Bandung, dan Kapolsek yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya muliakan semua bana-bana Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, Semajalengka NU yang hidup yang nomor 1 adalah Kecamatan Sindangwangi. Luar biasa, jaburannya akeh. Dan alhamdulillah kalau saya kesini semua menghormati. Kiai-kiai kumpul, Pak Ahmad tadi di Jumberung nyediain duren, Pak Damuri duren, wah duren kabeh. Oh, darah tinggi pripen. Luar biasa. Sampai wis ngabari ning omah, Yusuf. Awas, mau balik lewat duren pada madang ning omah. Para bapak, para ibu langsung mawon bahasa Jawa ya. Alang-alang sudah kalian maning. Tadi kita dengar istighotsah dan sholawat marhabanan. Harus tahu yang punya istighotsah dan sholawatan hanya NU. Bapak saya sudah apa hanya Bu? Namun NU. Hanya NU-NU-nya. Selain NU tidak punya istighotsah, tidak punya marhabanan. Muhammadiyah tidak punya, apalagi PKS. Jadi yang punya marhabanan hanya kita harus yakin ini amal yang bagus, amal yang luar biasa, tawassul yang sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW berkata, tuba liman ro'ani wa amanabi, fatuba thumma tuba liman lam yaroni wa amanabi. Sangat baik, sangat agung orang kenal dengan saya lantas iman kepada saya. Paham tidak Pak? Wong ketemu karo isun toli iman karo isun. Sing luwih hebat maning, sing luwih tekagumi jare Kanjeng Nabi, wong beli kenal karo isun kok arane dipaham, arane kudu dipaham. Sing bagus hebat, wong kenal karo isun, orang kenal dengan saya lantas iman kepada saya. Yang lebih hebat lagi, orang tidak kenal dengan saya kok apa? Ayo jawab coba supaya saya tahu bahwa bapak-bapak ibu-ibu paham. Orang yang sangat baik, orang kenal dengan saya, ketemu dengan saya, lantas iman kepada saya. Yang lebih baik sekali adalah orang tidak pernah ketemu dengan saya, orang tidak kenal dengan saya, kok iman kepada saya. Seperti siapa? Seperti kita ini. Ibu-ibu kenal dengan Kanjeng Nabi? Tetangga lain? Saudara bukan? Pernah naik odong-odong bareng? Tidak pernah. Tapi kok iman?
bukan hanya iman, sholawatan, maulid Nabi di mana-mana. Ya Allah, ini Nabi Muhammad sampai menangis. Kata Nabi Muhammad, orang yang model begitu yang nanti yaumul qiyamah akan saya cari. Amin, gampang. Tapi kira-kira Nabi Muhammad mencari kita ketemu tidak? Ketemu tidak? Bu, kalau mencari orang Arab, orang Mesir, orang Libanon, orangnya tinggi-tinggi, putih-putih, cantik-cantik, ketemu pantes. Nah, orang sini orang Sindawati, orangnya hitam-hitam, hidungnya parese, ketemu beli kira-kira. Mencari orang wanita Arab, tinggi-tinggi, cantik-cantik, kuning-kuning, mancung-mancung, ketemu wajar. Lah mencari orang Sidakwangi ketemu nggak kira-kira? Ketemu. Kenapa? Begini, si Jidina nyaho si Jidina kartos hiji poe udah bisa sudah. Si Jidina sahabat Ali tidur, mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mimpi, di dalam mimpinya Nabi Muhammad membawa mangkok. Mangkoknya ada tutupnya. Ali, ini saya punya mangkok, ada tutupnya. Saya sendiri belum tahu isinya apa. Coba dibuka ya. Dibuka, isinya korma. Diambil satu. Nih Ali buat kamu, kamu makan. Dimakan oleh sahabat Ali. Enak sekali. Setelah dimakan, sahabat Ali minta lagi. Zidni ya Rasulullah. Nambah kanjeng Nabi. Masa masih ante? Masa masih ante? Hiji. Deui atuh kanjeng Nabi. Nah, sahabat alina di Sidawang itu tuh. Lagi kanjeng Nabi, masa ngasih kok satu? Belum sampai dikasih, sahabat Ali hudang. Apa hudang? Terbangun, ngelilir cek jawaban. Ngelilir, ya Allah. Durung sampai di upai, belum sampai dikasih. Terbangun, begitu terbangun sudah jam 3 akan fajar, lari ke masjid. Sahabat Ali itu bangun jam berapa saja langsung ke masjid, persis orang Sidawangi. Bangun berapa saja langsung. Saya juga ini langsung naon itu. Terus ke masjid, sholat subuh berjamaah, imamnya sahabat Umar. Selesai sholat jamaah subuh, wiridan agak siang, sahabat Ali keluar dari masjid. Di luar ada perempuan tua membawa bungkusan. Ya Ali, a'ti hadza li Umar. Ali, ini bungkusan, tolong berikan kepada sahabat Umar. Diterima bungkusan, sahabat Ali masuk ke dalam masjid, ke pengimaman. Sahabat Umar menoleh, ngerti menoleh? Melihat sahabat Ali. Alladzi ja'a bik ya Ali. Ada apa Ali kok pulang lagi? Ini sahabat Umar, ada perempuan tua ngasih ini, disuruh ngasih ke sampean. Pak, coba mana? Buka. Dibuka, isinya korma. Di korma coba dulu waktu hari sekali. Isinya korma. Begitu dibuka isinya korma, diambil satu, diberikan kepada sahabat Ali. Nih Ali dimakan. Dimakan oleh sahabat Ali. Sahabat Ali memakan itu enak sekali, enak sekali. Setelah makan satu, sahabat Ali ngomong, zidni ya Umar. Deui atuh sahabat Umar. Lagi, masa ngasih kok cuma satu, mau mung hiji, deui atuh. Sahabat Umar menjawab, lau zadaka Rasulullah lazidtuka. Kalau tadi malam Nabi Muhammad menambahi, saya tambahi. Paham tuh? Paham tuh? Kumaha pahamna? Tambahi kumaha? Kata sahabat Ali, ditambahi atuh kanjeng Nabi moal teh hiji. Cek sahabat Umarna, lau zadaka Rasulullah lazidtuka. Kalau tadi malam Nabi menambahi, saya tambahi. Padahal kejadian Nabi tidak menambahi di mana? Di dalam mimpi. Berarti sahabat Umar nyaho ku apa ngerti beli? Berarti sahabat Umar tahu weruh ning mimpi ya. Berarti sahabat Umar weruh ngerti ning mimpi ya. Sahabat Ali melongo.
Faqala Ali awaqad uhiya ilaika ya Umar, wahai sahabat Umar, apakah engkau mendapatkan wahyu sehingga engkau tahu tentang mimpi saya? Kok kejadian dalam mimpi kok ngerti? Faqala Umar, ya Ali, innal 'abda idza safa qalbuhu nadhara binurillah. Orang kalau bening hatinya bisa memandang dengan pandangan nur Allah. Ulangi. Orang kalau bening hatinya bisa memandang dengan nur Allah. Apa saja kelihatan kalau hatinya. Ibu-ibu kira-kira hatinya aku mah. Alah, kredit melulu hatinya. Ini sahabat Umar bisa melihat apa saja. Rupiah al-hujub, dibuka hijab-hijab. Nah, kesimpulan sahabat Umar bisa melihat apa saja. Kalau sahabat Umar saja bisa melihat apa saja, apalagi tuh kan tidak nyaut. Kalau sahabat Umar saja bisa melihat apa saja, apalagi ganteng, apalagi kanjeng Nabi. Paham? Sahabat Umar saja melihat, apalagi kanjeng Nabi. Jadi besok yaumul qiyamah Nabi Muhammad mencari kita pasti. Ambil lo kayak angel temen ya. Paham? Sahabat Umar bisa katon apa baik dan nanti bening. Kapan sahabat Umar baik bisa katon apa maning? Kanjeng Nabi jadi besok kanjeng Nabi gulati sampean ketemu senajan sampai wonge. Paham ya? Paham. Nah, oleh karena itu teruskanlah beristighatsah, teruskanlah bersolawat marhaban. Dan ini satu-satunya salah satu ciri Nahdlatul berkah solawat, berkah istighatsah. Alhamdulillah sampai detik ini dan semoga seterusnya Indonesia terbebas dari corona. Sampai WHO mesti itu nyaho. WHO itu Badan Kesehatan PBB itu sampai instruksi, coba sih diulang lagi, diperiksa lagi, diteliti lagi, masa nggak ketemu, masa tidak ada, karena penelitiannya tidak benar. Dijawab oleh tim peneliti dari Indonesia, kami sudah prosedural, sudah meneliti. Ya kami kalau tidak ada mau apa tidak ada harus berkata ada. Malaysia sudah kena, Arab sudah kena, Indonesia tidak kena karena insya Allah luar biasa. Sudah di Cina sudah 2000 yang mati. Kemana sekarang apa? Ya bukan siapa coro dipangani, coro lawa kodok pangani bareng kene, masya Allah. Panganan ya kapal langkang gua apa panganan itu halal kabeh, campu boleh duren karena kiai iki ilate ku alik beli duren si beli duren ke Yusuf ilate ku alik duren enak beli duren. Ini ya satu masalah. Jadi teruskanlah istighatsah, teruskanlah apa? Bersolawat marhabana. Kenapa? Begini, kita ber-NU harus tahu NU punya tugas dua. Satu himayatuddin, kedua himayatud daulah atau himayatul waton. NU harus ngerti menjaga dua, satu menjaga negara, dua menjaga agama. Hiji menjaga, aduh cari sih baik ini. Di tempat kapal saya nggak ngerti bahasa Sunda, nggak ngerti bahasa Semarang lah. Terus pakai bahasa cici mana? NU punya tugas dua, satu himayatuddin menjaga himayatul waton menjaga negara, dua himayatuddin menjaga agama. Satu menjaga negara, dua menjaga. Ini setahun yang lalu, setahun setengah yang lalu saya di Cilangkap di Mabes TNI, saya dan para jenderal, beliau bertanya, Pak Kiai, menurut agama, menurut Kiai, apakah menurut Kiai apa itu negara, apa itu Pancasila, dan apa itu TNI? Saya sampaikan hampir 2 jam. Kenapa harus menjaga negara? Kita diperintah ibadah ini supaya paham, sudahlah tingkat rendah saja, tingkat TK
TK tidak odong-odong. Kita wajib ibadah bisa tenang yen tempatnya aman, maka kita wajib mengamankan tempatnya. Kita ibadah ini negara bisa ibadah dengan tenang kapan negara aman, maka kita kudu mengamankan. Sudah selesai, balik doa. Nah, bisa menjaga, bisa aman jika menjaga, paham? Kalau dijaga baru bisa menjaga kalau mencintai. Dari mana mau menjaga kalau tidak? Saya menjaga istri saya karena saya mencintai. Kalau saya tidak mencintai, silakan mau ditubruk wedus ya Allah. Kan begitu. Nah, harus mencintai. Oleh karena itu saya terangkan, ketika Nabi Muhammad akan meninggalkan Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad ngomongi Mekah. Nah, ngomong itu ngomongan Mekah diomongi. Kumaha ngomong itu. Coba diganti bahasa Jawa PKB, coba aja anak Sunda mana gak keder. Ya diganti mau tiap minggu mah. Nama 2 tahun sekali tuh kumaha biasa kan tuh. Katakan si Nabi begini, ya Makkah, wallahi innaki la ahabbul ardi ilayya walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Al-hadits rawahu Ahmad. Wahai Mekah, demi Allah aku bersumpah, engkau bumi yang paling aku cintai. Jawab, engkau bumi yang paling. Kalau saja bukan karena diusir, aku tidak akan keluar. Ini hadits riwayat Ahmad. Engkau bumi yang paling, berarti kan si Nabi sangat mencintai Mekah. Kenapa? Karena Mekah tempat tinggal. Berarti kanjeng Nabi mencintai tempat tinggal, alias mencintai tanah air, alias kanjeng Nabi adalah seorang yang nasionalis. Catat, Nabi Muhammad seorang nasionalis. Nah, nasionalis itu bukan mencintai tanah air. Terus setelah pindah ke Madinah, Nabi berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah al-ashadda. Al-hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Saya sengaja saya sampaikan rawinya dan nandel. Pohon itu kadang-kadang aja itu karu-karuan. Dan ahabanya kan agama maulid itu masih dibaca Pak. Jadi kan si Nabi, ya Allah, saya minta agar saya bisa mencintai Madinah sebagaimana saya mencintai Mekah. Nah ini Nabi Muhammad minta kepada Allah agar bisa mencintai Madinah. Kenapa? Karena kanjeng Nabi akan menetap di, berarti kanjeng Nabi mencintai tempat itu artinya Nabi Muhammad nasionalis. Catat, mencintai. Kenapa harus mencintai? Supaya menjaga. Kalau menjaga aman, paham? Kalau menjaga aman. Kalau aman kita bisa ibadah. Contoh, saya pernah ke Palestina. Sampai Palestina sudah malam jam 9. Mestinya ke masjid dulu, tapi karena sudah malam ke hotel. Maksudnya ke apa? Naon caang teh. Padahal orang Jawa aja apa doang Sunda. Saya ke hotel, saya mau sholat, saya panggil penjaganya, ya Syekh ta'arifin kiblat. Pak, kesini Pak, kiblatnya mana Pak? Saya mau sholat. Jawabnya, iftahil syubbab wa idza ra'aital masjida dawalkan wa dawal kiblat. Buka saja jendela, kalau kelihatan masjid itu kiblatnya. Nah, nggak goblok orang. Kita jelma goblok namina. Bener saya mau ngomong goblok, tertawa, tersenyum gemuyu. Dia ngomong goblok, dia ngerti artinya goblok. Bapak artinya goblok jadi ngerti kan? Itu artinya orang Palestina tidak ngerti kiblat, tidak ngerti sholat. Kenapa? Karena Palestina perang dengan Israel sejak tahun 67 sampai sekarang belum selesai. Tiap hari perang, ditembak, diebom, digranat, ayahnya mati, anaknya jijak-jijak, istrinya dibawa. Begitu Indonesia itu membangunkan rumah sakit 4 tingkat milik hadiah dari pemerintah Indonesia. 4 bulan yang lalu itu rumah sakit dibom hancur. Jadi orang setiap hari mikirnya perang, kapan berpikir tentang sholat?
Kapan berpikir tentang sholawatan, kapan berpikir tentang baca Quran, tidak pernah berpikir akibat. Jawab akibat. Dan perang adalah tidak maka supaya bisa sholat, bisa sholawatan, bisa ngaji, bisa alim, harus belajar, dan belajarnya harus tenang. Syarat mutlak tenangan harus aman. Oleh karena itu keamanan harus dijaga, harus mencintai. Dari sinilah Mbah Hasyim Asy'ari memberikan makalah Hubbul Waton. Jawab Hubbul Waton. Hubbul Waton ya, Hubbul Waton ya, kumaha sih ya Allah. Orang sini mah nggak karu-karuan ini. Tuh satu. Ini bicara negara. Sudah waktunya bicara negara Pak Kiai. Maaf, kita yang punya ngaji Bu. Begini, oleh karena itu Mbah Hasyim Asy'ari luar biasa memperjuangkan kemerdekaan jauh sebelum Indonesia merdeka. Semenjak tahun 1911 sudah bicara Indonesia harus merdeka. Belum membuat NU, belum. Ringkas saja begini, ringkasnya. Sampai Kiai turun gunung ikut-ikutan memimpin. 17 Agustus tahun 45 Indonesia merdeka. Belanda kurang ajar, gabung dengan tentara sekutu di bawah pimpinan Inggris kembali menyerang Indonesia, akan menurunkan tentara akhir Oktober. Jenderal Sudirman menghadap Presiden Soekarno agar Presiden Soekarno mengirimkan utusan khusus menemui kiai-kiai tua, kiai-kiai sepuh Jawa Timur, karena tentara Inggris diturunkannya di Surabaya. Maka yang ditemui adalah Kiai Hasyim Asy'ari, bapak tuane Gus Dur. Bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari tentang penjajah? Apakah melawan? Apakah kita menyerang? Kata Kiai Hasyim, nanti saya akan kumpulkan ulama-ulama NU dulu se-Jawa dan Sumatera. Dikumpulkan semua di Surabaya agar kumpul tanggal 21 Oktober. Semua Kiai Madura dan Jawa dari Cirebon berangkat pakai kereta api 6 gerbong dipimpin oleh Kiai Abbas Buntet. Dari Majalengka sudah barang tentu Kiai Abdul Halim dengan yang lain yang saya tidak tahu. Ini tugas PCNU mendatang. Cuma PCNU diam saja. berangkat di sana sudah kesorean, jadi pertemuannya malam. Alternatif 2, ya Allah, kalau Engkau perintahkan kami menyerang, kami minta menang. Kalau kami minta untuk melawan, kami minta tenang. Wiridan, tahajud, tadarru ilallah. Subuh tanggal 22 Oktober, subuh mendapatkan isyarah ilahiyah. Bagaimana kesimpulannya? Perintah Allah wajib menyerang, wajib melawan, fardu ain li ahli masafatil qasar. Wajib melawan penjajah, hukumnya fardu ain sama dengan sholat untuk radius 90 kilo. Maka ditulislah keputusan ini. Keputusan ini disebut resolusi jihad. Nah, cina Bu, resolusi jihad, isinya wajib melawan. Maka terjadilah perlawanan sampai awas tanggal 31 Oktober atau tanggal 30, Jenderal Komandan Tentara Sekutu namanya Jenderal Malabi mati, terbunuh. Mobilnya dilempar granat, pengawalnya mati, supirnya mati, jenderalnya mati. Siapakah yang melempar granat? Catat, yang melempar granat santri bernama Harun. Jawab, santri bernama, bukan tentara, bukan TNI. Harus tahu negara milik kita. Pelangap-pelangap wae ekonate. Kita wajib mengamankannya. Dah akhirnya peranglah perang 10 November. Perang kiai yang mati banyak, santri mati ribuan, rakyat pejuang yang mati ribuan, pada mati menang tanpa senjata, tanpa gaji. Ya Allah, Kiai Abbas pakainya tasbih, diambil satu, dilempar ke pesawatnya jatuh karena supirnya ngantuk. kali ganya. Kiai Betowi langsung pakainya sobat. Begini kan pesawatnya tabrakan, keduanya mungkin ngantuk sadar ini.
menang tanpa senjata, cuma bambu runcing, tanpa gajah. Tentara belum terkonsolidasi. Bulan Agustus belum ada tentara, bulan September belum ada tentara. Tentara itu baru ada bulan Oktober tanggal 5 Oktober. Itu pun semuanya kepala komandan resimen itu NU dan KI semua. Terus tahu tentara itu anak kita, Polri anak kita. Kita harus, makanya Serpol memberikan satu pelajaran yang mengadakan hari ulang tahun TNI adalah kami para kiai waktu kemarin. Oh, alhamdulillah menang tanpa gaji, tanpa sen. Oleh karena itu disebut hari pahlawan. Artinya naon? Nu seueur naon? Lain. Nu seueur pahalana. Pahala teh naon? Ganjaran. Pahlawan. Wate artinya seueur. Pahlawan nu seueur ganjaran. Jawab sadaya. Pahlawan jelema nu seueur pahalana. Hartawan jelema nu seueur, wartawan jelema nu seueur, Taiwan jelema nu seueur. Nah gitu, ini luar biasa ya. Dan semua presiden juga tahu, kiai-kiai perang menang tanpa senjata. Presiden Soekarno tahu, Presiden Soeharto tahu, Presiden Megawati tahu, Presiden SBY ngerti, Presiden Habibie ngerti. Semuanya tidak ada yang tersentuh. Begitu presidennya Wakaji Jokowi, ini hebat sekali nih. Kiai-kiai perang tanpa senjata bisa menang. Dipanggillah ketua NU. Ketua NU arti kempet, tetangga orang, tangga lahir, bantu kali sub. Nah, Pak Said gimana ceritanya? Pak Said penerapan anu terus mantuk-mantuk. Wah biasa, Pak Presiden baru tahu, jangan Presiden, orang sini juga baru tahu. Akhirnya Pak Said minta agar diberikan penghargaan kepada santri-santri. Caranya minta dibuatkan hari santri. Pak Presiden jawab, akan saya berikan hari santri tanggal 1 Muharram. Kata Presiden Jokowi, jangan Pak, kenapa? 1 Muharram itu hari besar bagi seluruh umat Islam seluruh dunia. Minta untuk santri apa? 22 Oktober. Yang itu iya. Ya coba, panggil Menteri Agama, dipanggil Menteri Kebudayaan, dipanggil ormas-ormas, setuju semua. Maka ditandatangani pada hari Kamis jam 2 siang tanggal 22 Oktober tahun 2015 di Masjid Istiqlal oleh Presiden Republik Indonesia bahwa tanggal 22 Oktober resmi dijadikan hari Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jokowi. Kan gitu, mau tak ya Pak Jokowi, mau tak ya hari santri. Kamu pikir Pak santri, ya Allah, hari murid teu aya, hari mahasiswa teu aya, santri nu pladra-plodrok. Ya Allah, itu buku-buku santri teh pakai celana dalam pisan. Gaduh hari tawasnya kiai perang sampai mati banyak dan menang demi putusannya sampai melawan penjajah mati, maka mati syahid. Padahal mati karena membela negara, itu putusannya ya, supaya ngerti. Padahal urutannya tidak begitu. Setelah menang dibuatlah negara Indonesia. Yang awas, yang memperjuangkan kemerdekaan bukan Islam saja, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, semua perang untuk kemerdekaan. Kalau setelah merdeka lantas negara Indonesia dibuat negara Islam, yang Kristen terima ente. Ini supaya gampang dicerna. Terima tidak? Kalau kan negara Buddha, yang Hindu terima tidak? Tidak, maka akan berantem sendiri-sendiri. Maka dibuatlah konsensus kesepakatan. Kiai Hasyim Asy'ari rapat sidang di Surabaya. Bagaimana ya Allah bentuk negara ini, negara Islam atau bukan? Terus rapat sidang istikharah. Malamnya istikharah 3 malam. Awas catat, Kiai Hasyim Asy'ari istikharah 2 rakaat. Cuma 2 rakaat. Iya. 2 rakaat. Kiai Hasyim Asy'ari 2 rakaat
yang satu rakaat baca suratnya surat Kahfi ping 40, rakaat kedua surat Taubah ping 40. Lalu dibacakan oleh orang Raja Galuh pasti setruk. 40 kali kan musyarakah 3 malam, paginya mendapatkan insyirah bahwa tidak usah negara Islam, buatlah dasar negara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka dibentuklah Pancasila, semua supaya seluruhnya mengakui, mengamankan sebagai tetangga yang saling menghormati. Islam, Protestan, Katolik, Bunda, aman, tentram, seduluran. Paham kan? Nah ini itu aslinya. Jadi Pancasila oli gawe, lu cari si wae gini. Pancasila oli gawe kiai. Masih ragu? Oli gawe kiai terus perang mati-matian, ada yang mati luka-luka, gawe negara Pancasila. Sekarang ada ustaz namanya ujian akhir semester. Ada orang apa ikut perang ente luka-luka gerilya, tidak mau saudara-saudara. Pancasila kafir, Pancasila berhala, Pancasila tauhid. Gimana itu? Gak usah marah, sini yang ngomong lagi Pancasila kafir, Pancasila tauhid, berhala. Waktu kiai-kiai perang yang luka banyak, yang mati banyak, mana di mana? Mana di mana? Atuh enak ayeuna Pancasila kafir, Pancasila kiai banyak yang luka-luka, banyak yang mati untuk membuat Pancasila. Maka kami yakin Pancasila mendapatkan izin Allah. Ini yang terbenar. Oleh karena yang Pancasila yang benar, maka siapapun akan mengganggu Pancasila harus berhadapan dengan Nahdlatul Ulama. Siapapun, walaupun pakai jubah dan sorban, datang mengganggu Pancasila akan saya hadapi. NU menghadapi, Ansor, Bansor di depan, Kiai belakang. Masa Kiai di depan. Paham? Itu. Nah, ini namanya kiai menjaga negara. Setelah Nabi sampai di Madinah, ini juga menjadi pelajaran NU. Di Madinah itu masyarakatnya dibagi 3. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrik. Jawab, ada. Sayangnya malas nggak kayak China. Iya. Bagaimana? Apakah orang Yahudi kita bunuh? Orang Nasrani kita bunuh? Tidak. Jawab. Kalau Islam punya konsep bunuh orang kafir, maka tentunya dibunuh oleh Nabi Muhammad orang kafir terdekat dulu, orang kafir Madinah. Toh tidak dibunuh, berarti umat Islam tidak punya konsep membunuh orang. Paham tak? Jangan enak-enak mana bunuh takbir. Cek orang coba marahimu gitu. Nah, kumaha tulisan kieu? Didik Nabi Muhammad kaos kieu nya. La yanzakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, wahai Muhammad, anta barruhum, berbuat baik kepada siapa saja. Jawab, berbuat baiklah kepada waktu situ ilaihim, bersikap adillah kepada siapa saja. Berbuat baik dan bersikap adil kepada siapa saja yang tidak
tidak memusuhi kamu. Jawab yang. Jadi orang apapun agamanya, apapun sukunya, apapun etnisnya, kalau tidak memusuhi kita, kita harus berbuat, harus berbuat. Mari kita tarik ke Indonesia. Di Indonesia, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, apakah memusuhi kita? Maka kita harus berbuat. Surat Al-Mumtahanah. Enak. Surat Al-Mumtahanah ayat berapa? Yang sorangan. Enak tombak. Ya. Dipraktekkan keadilan. Satu kita ada orang Islam mencuri. Naon mencuri bahasa Jawa? Ali mana mira tuh? Ya Allah. Aya jelema Islam nyolong. Namina Tiakma saha? Tika. Nu dicolong eta baju perang. Mahal baju perang teh. Saentasna dicolong eta baju disembunyikan di rumahnya orang Yahudi namanya Zaid. Mencuri baju perang penyembahan di apa? Bukan disimpan, disembunyikan di rumahnya orang Yahudi bernama Zaid. Setelah itu dia memberitahu orang-orang Yahudi mencuri, Yahudi mencuri, Yahudi mencuri. Dia menyebarkan berita, itu namanya berita. Nah, berita hoax, berita hoax sejak zaman Nabi. Dan bagaimana akhir dari orang memberitakan hoax? Hati-hati. Ramai, semua mendengar Zaid mencuri, Yahudi mencuri, harus bunuh, harus bunuh. Sampai ada yang laporan kepada Nabi, wahai Nabi, Yahudi membunuh. Membunuh? Iya. Ada saksi? Ada. Ada bukti? Ada. Hampir Nabi Muhammad percaya. Hampir, karena beredarnya banyak berita. Oleh karena itu, al-haqqu billahi wa yaghlibul batil billah. Barangnya hak, tidak ada beritanya, hilang. Tapi barang batal, berita lulu, banyak yang percaya. Jokowi PKI percaya karena banyaknya berita, kan begitu. Hampir percaya. Begitu akan datang malaikat Jibril bahwa ayat wahai Nabi ini ayat dari Allah. Bagaimana ayatnya? Surat An-Nisa nomor seberapa? Tiangan sorangan. Wa may yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Wa may yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an. Orang mencuri lantas menuduh orang lain pencuri, padahal orang lain itu tidak. Aku cari si wae gini, jawab aku. Orang mencuri lantas menuduh orang lain, padahal orang lain itu, maka yang menuduh dosa besar. Jadi Yahudi tidak mencuri wahai Nabi. Yahudi tidak mencuri. Yang mencuri Timah. Timah kurang ajar, tangkap Timah. Nabi Muhammad perintahkan tangkap Timah. Timah sudah lari masuk ke Mekah, murtad, keluar dari Islam. Nabi lantas orang kumpul di Masjid Sadaya. Nabi pidato, saudara-saudara, Yahudi tidak mencuri, yang mencuri Timah. Ini ayatnya. Selesai. Jawab. Ketika Nabi membaca ayat ini, berarti Quran dan Nabi membela siapa? Oh, yang dipaham meneng baik. Pusing temen ngomong. Kata ayat Yahudi tidak mencuri, yang mencuri Timah. Ketika Nabi membaca ayat ini, berarti Quran dan Nabi membela siapa? Membela tanpa melihat agama, tanpa melihat etnis, tanpa melihat suku. Kalau memang benar harus menegakkan keadilan, itu yang benar. Paham? Ini namanya kebangsaan. Itu. Jadi tidak boleh melihat agama, apalagi ada orang ketabrak mobil, justru tolong, banser datang kepada Kiai. Kiai, ada orang ketabrak mobil, Kiai minta ditolong. Kayak heula, taros heula, Islam itu.
bang serumpang kata lagi Islam pakai itu pakai oke ulai lah mau heula ya eta kiai dosa gede kos itu teh tanya saha wae kudu di tolong itu kukituna ngapalakan kukituna ku suwe jadi yang sakit pak bahasa Sunda pokoknya itu bisa ketika Mbah Hashim Asy'ari membuat NU belum ada gambarnya lantas Mbah Hashim mengundang orang bernama Kyai Ridwan Surabaya Kyai Ridwan di sumuhun gawe gambar NU ya tuh nama Majalengka pasang NU di setiap musola kenapa dari mana siap musola siap masjid agar tidak masuk paham-paham radikalis Wahabi sieun ka gambar NU ka gambar nawe sieun komodei jadi ibu-ibu bapak-bapak kada aya gambar naon NU gambar NU mah teh aya kira teh aya aya masjid merah putih NU kitu la ilaha illallah kumaha sapadadi wahai Pak Ridwan gambar NU nya sumuhun keluar Kyai Ridwan di rumah sholat zikir wirid 3 poe teu meunang naon-naon akhirna Kyai Ridwan ke Sunan Ngampel paham naon Sunan Ngampel tawas minta kepada Allah melalui keramatnya wali eta namina naon namina wali naon tawasul teh menang wali dari keramat ayat dina Qur'anna jadi ente percaya ka keramat berarti ente percaya ka Qur'an eta jenggot eta cingkrang ente percaya ka keramat kalau tidak ada NU makam Rasul tidak ada itu makam Rasul di Madinah itu ada karena NU mengusungkan namanya Komite Hijaz di bawah pimpinan Kyai Hasbullah di bawah Hasbullah itu NU kemanfaatan untuk seluruh dunia tawasul ayat keramat di Quran ayat keramat terus iya Siti Maryam itu diusir ke keluarganya disabet, dipendung sampai berdarah-darah keluar kamu, keluar jangan di sini bikin malu kenapa? Karena Siti Maryam hamil tidak ada suaminya bapaknya innalillahi wa inna ilaihi rajiun jadi di dia itu hamil bapak anak itu suaminya ayahnya hamil daya suaminya ngomong ayahnya akhirnya lempar sampai ke padang pasir yang dilihat cuma pasir tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada tumbuh-tumbuhan jerit, nangis merasakan mau lahiran akhirnya lari ke sana ada pohon korma satu kering naon kering teh sudah kan garing sambil wae gitu ada ayah pohon korma hiji garing disikep naon disikep teh ditangkep takut kalau polisi kita ditangkep setelah peluk itu pohon korma keluar daun keluar bunga keluar buah namina kerama wangkusi ilaiki bijidhain nakhlati tusaqitu alaiki ruqaban janiya wangkusi iyo genau iyo teh goyang ibu anak goyang wae goyangan setelah digoyang-goyangan keluar daun keluar bunga keluar buah namina rutok teh buah korma setengah mateng amina rutok eta rutok teristimewa kanggo awewe nu tes nglahirkeun mun tes nglahirkeun makan rutok langsung naon ulah naros pokokna langsung
wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki ruqaban janiyah. Itu namanya keramat. Wih deh, kemana? Sudah ngampel. Tadi kan sudah ngampel kan? Kiai Ridwan netepan baca zikir wirid, netepan zikir wirid. Jam 1 malam melihat di langit ayah gambar jagat. Ditinggal sholat masih ayah, ditinggal baca Quran masih ayah, ditinggal zikir masih ayah sampai fajar. Begitu fajar lengit, terus jemaah subuh, terus soal ke Kiai Hashim. Kiai Hashim atos tak gembor. Sampun Kiai Hashim apa oleh gambare duka saya melihat jagat gambar jagat semalam suntuk jagat nggih. Alhamdulillah Allah mengisyaratkan NU mempunyai gambar jagat, berarti NU harus mampu mengayomi orang jawab, NU harus mengayomi orang sejagat, siapapun, agama apapun, etnis apapun, Jawa, Sunda, Madura, Cina, Ahok, Arab, kapan siapa baik, kudu kita ayomi. Ini sebagai rasa kebangsaan. Oleh karena itu ketika ulama mengadakan munas di Banjar, salah satu kesimpulan orang yang tidak Islam jangan disebut kafir, sebutlah non muslim. Perasaannya supaya jangan sakit. Kan sakit Pak, Bapak ketemu dengan orang tidak Islam, pada kemana Pir? Ya harus non muslim. Ada ustadz bernama, ustadznya apa? Ujian akhir semester. Kalau kafir disebutnya non muslim berarti ada ayat yang dirubah. Tadinya kul ya ayyuhal kafir, sekarang harus kul ya ayyuhal non muslim. Oh, eta budak. Ternyata eta budak kiai pinter, alim, cuma dalam pemikiran politiknya adalah HTI. Kalau yang diantar itu kiai satu, saya nggak akan ngomong. Tapi yang diantar keputusan ribuan ulama di dalam munas, berarti ngantem beberapa ulama, kiai banyak. Nah, baru makanya saya marah. Kenapa? Karena yang diantar kiai banyak. Kalau saya saja atau Yusuf saja, Yosri itu. Nah, Pak Bu ya, ini tugas NU pertama menjaga negara. Kakara menjaga negara wae tos jam 12. Jadi menjaga agama nak engke wae. Mun usum duren deui. Ya punya. Nah, menjaga agamanya nanti aja kapan-kapan. Yang terakhir, saya uang Jawa sih kepaten, uang sudah kepaten. Terus mau buku saya mertua saya Mbah Maimun. Mbah Maimun itu wafat di makam di dikubur di Mekah di Makkah. Mbah Maimun itu sangat mencintai dua orang, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Kenapa? Secara zahir kesemangatan Nabi Muhammad jadi nabi karena Siti Khadijah. Kenapa? Begini, Siti Khadijah orang kaya, super kaya, kaya bener, nggak di sekarang orang mobilnya banyak kredit. Kalau itu bukan kredit. Setelah nikah dengan Kanjeng Nabi, lantas ngomong, wahai Kanjeng Nabi, seluruh harta saya baik yang bergerak atau tidak bergerak, saya serahkan kepada engkau. Tuh, kedua, ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, dipeluk oleh malaikat Jibril. Iqra, saya tidak bisa baca. Iqra, tidak bisa baca ma'ana biqari. 3 kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus terakhir 3 kali ketakutan Nabi, ketakutan. Kedinginan, pulang sampai di rumah. Zamiluni, ada selimut tidak, saya minta diselimuti. Siti Khadijah menyelimuti Nabi sambil bertanya, kenapa wahai Nabi? Nggak tahu kenapa. Itu tadi siapa itu? Nggak tahu. Saya mungkin kena jin. Siti Khadijah, awas, catat. Nabi Muhammad mengatakan mungkin saya kena jin. Siti Khadijah menjawabnya, wahai Nabi Muhammad, tidak mungkin engkau kena jin. Jadi Siti Khadijah telah membuat Nabi Muhammad semangat, kuat, tambah, karena katanya tidak mungkin terkena
jin itu Siti Khadijah. Coba Khadijah Sinawangi. Kenapa wahai Muhammad nggak terkena jin? Sudah saya ngomongkan jangan lewat ke situ. Masa wae lewat ke situ nyamuk gua itu kena jin. Itu Siti Khadijah itu. Engkau ahli silaturahmi, engkau ahli menolong, engkau ahli memberi, tidak mungkin kena jin. Lantas, mangga Pak Muhammad ikut saya, ikut dibawa ke rumahnya orang alim soleh, namanya Waraqah bin Naufal. Dia ahli apal Taurat, apal Injil, dan ayat Al-Quran. Ini gini, adek, apa? Ini suami saya, cok bagaimana? Pak, begini. Oh, itu namanya Jibril Muhammad. Kamu kedatangan Jibril, kamu dapat wahyu, kamu jadi nabi. Itu dari Waraqah. Waraqah bisa tentu karena ada Muhammad ke situ, dibawa oleh Siti Khadijah. Kalau Khadijah sini mesti dibawa ke dukun. Pasti. Nah, kedua, Mbak Maimun itu sangat mencintai, memuliakan Siti Fatimah. Karena Siti Fatimah turunannya bagus-bagus. Satu, Syekh Abdul Qadir, cucunya Siti Fatimah. Imam Syafi'i, cucunya Siti Fatimah. Oleh karena itu Kiai Maimun sering membaca biografi Siti Khadijah, Al-Bushra fi Manaqibi Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Siji malam, satu malam Kiai Maimun lagi tidur, mimpi kedatangan gurunya dari Mekah. Maimun, nih kamu tawasul dengan Khadijah dan Fatimah, bacalah ini. Diberi syair 18 bait. Bangun tidur hafal. Itu. Orang sini tidak tidur nggak hafal-hafal. Kiai Maimun tidur apa? Mana syairnya? Mesti sudah pada hafal. Saduna fid dunya, fauzuna fil ukhra, bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra, bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra. Monggo saduna fi dunya, cari si wae gini. Saduna bil ukhra bi Khadijatal Khadijatal Kubra wa Fatimah Zahra. Ibu-ibu can apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di kampung putih can merdekatullah ya apa nanti? Apanya? Menom-nom para remaja putri coba dicatat, dihafalkan, ibu-ibu suruh hafalkan. Ini namanya Sakduna fid dunya, ya Allah saya minta bahagia di dunia. Fauzuna fil ukhra, saya minta kebahagiaan di akhirat. Bi Khadijatal Kubra Fatimah Zahra, dengan keramatnya Siti Khadijah dan Siti Fatimah. Itu namanya tawassul. Ya ulailal ma'ruf wal 'afa wal ma'ruf gharatan lil malhuf innakum bi adra ya ulailal matlub wal 'afa wal manhuf gharatan lil makruh innakum bi adra saduna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra, bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra. Pona uwi dia pada apa namanya dilihatkan. Ya Allah ya Rabbi, saya minta selamat dunia akhirat dengan keramatnya Siti Khadijah dan Siti Fatimah. Semoga Indonesia tidak kena apa-apa, tidak kena corona, tidak kena yang lain. Amin. Semoga orang NU terus istiqomah dan memberikan manfaat kepada bangsa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pengurus cabang, terima kasih wakil cabang, terima kasih ranting dan semuanya.
Mari kita jangan kendor mengikuti dan memperjuangkan perjuangan ulama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah jangan dulu bubar, doa belum dibacakan. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa karimina wa rasulina maulana Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ta'zimi 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma la yadurruna wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa niyatin wa i'tiqadin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa ma anta a'lamu minna wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa ma anta a'lamu minna. Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon izin untuk para kiai yang masih di panggung untuk tidak beranjak dulu untuk foto bersama. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk hasil gerak sorban tadi yaitu sebesar Rp7.610.000. Sekali lagi, untuk gelas sorban yaitu Rp7.610.000. Kemudian insyaallah Al-Mukarram Haji Mustafa Akhil Siraj akan hadir kembali di Kecamatan Sindangwangi yaitu pada tanggal 16 April 2020 dalam rangka imtihan Pondok Pesantren Mursyidul Falah. Kemudian